Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sedulu beriman dimanapun berada, semoga kiranya selalu dan disemogakan dinaungi keberlimpahan berkah, hidayah, inayah, karunia dan anugerah, bahagia lahir dan batin, sehat jasmani, sehat ruhani, bersama keluarga tercinta. Baik, pagi di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan memberikan beberapa pencerahan kajian soal khodam, lalu juga soal malaikat. Apakah khodam itu bisa diperintah oleh kita sebagai manusia? Aba jawab bisa. Lalu apakah malaikat bisa diperintah? Aba jawab insya Allah bisa. Metode untuk bisa memasuki fase menggerakkan, memerintah khodam, menggerakkan, memerintah malaikat dengan syarat dasar kuncinya memang mudah diucapkan tapi berat dalam praktek pelaksanaannya setiap hari. Berat dalam praktek pelaksanaan setiap hari, ketaatannya, istiqomahnya, itu yang berat. Manusia yang sudah taat menjalankan lelaku, tirakat, atau ketaatan beribadah, ketaatan untuk menjalankan kebaikan dan kebajikan hidup, ketaatan untuk menjalankan sifat ulas asih Rahman Rahim, ketaatan menjalankan syariat fardu, kewajiban ibadahnya, belum tentu, belum bisa menjamin seseorang manusia bisa melakukan, menggerakkan atau merintah, memberikan keperintah ke khodam ataupun malaikat. Meskipun banyak ahli-ahli spiritual, paranormal, atau orang-orang waskita di lingkungan kita, di sekitar kita, dimanapun mereka tinggal, banyak yang bisa atau memiliki, diberikan anugerah rahmat seperti hal tersebut. Namun perlu juga dicatat, jika kita sebagai seorang yang beriman selalu melakukan, mohon maaf, menjadi seseorang penyembah berhala, arwah berhala, ini yang harus diwaspadai dan ini yang harus dibedakan. Kenapa dia harus diwaspadai dan dibedakan? Zaman kewalian, zaman kenabian sudah habis masanya. Kalau kita sebagai seorang yang beriman melakukan tadabbur alam, ya, napak tilas ke sejarah-sejarah para wali dan nabi, berziarah kubur, ngalap berkah, atau kita mengalami sebuah fenomena
Dari hasil istiqomah kita, kita didatangi wali, kita didatangi malaikat, kita didatangi nabi. Pertanyaan Abah adalah, wali dan nabi itu sudah meninggal, sudah almarhum, sudah kembali ke rahmatullah, menyatu nurnya dengan nurullah. Jika ada seorang mukmin, jika ada seorang muslim mengalami fenomena, entah itu baik dalam bentuk mimpi, entah itu baik dalam bentuk sadar saat beribadah atau zikrullah, didatangi sebuah cahaya, dihampiri sebuah wujud atau sosok wali dan nabi, apakah itu bisa? Lalu siapakah wali dan nabi, sosok yang mendatangi seorang yang sedang melakukan ketaatan ibadah atau istiqomah tersebut? Maka kita harus mewaspadai dan hati-hati. Jangan sampai kita menjadi golongan manusia beriman yang kuat melakukan penyembahan arwah berhala, arwah. Maksudnya apa? Wali dan nabi sudah meninggal, sudah almarhum. Jadi sosok yang menyerupai wali, yang menyerupai nabi, itu adalah khodam, itu adalah korin. Apakah korin dan hodam? Korin dan hodam adalah makhluk jin yang pernah dimuslimkan atau sudah muslim, mengikuti jejak mengabdi kepada golongan wali dan nabi semasa wali dan nabi tersebut masih hidup di zamannya. Setelah wali dan nabi almarhum dan peradaban zaman kenabian dan zaman kewalian telah berakhir, golongan jin tersebut yang diberikan umur panjang lebih dari manusia mewujud, menjelma, mengikuti karena peradaban wali dan peradaban nabi, akhlaknya, ilmunya diikuti oleh golongan jin tersebut, lalu menyerupai mancala putra, mancala putri, wali A, wali B, nabi A, nabi B. Karena apa? Telah kehilangan sosok, telah kehilangan kiblat. Seorang kekasih Allah yang diikuti menjadi mustami, pengikut wali dan nabi, imamnya meninggal. Sedangkan golongan jin diberi kekuasaan, diberi usia yang berbeda dengan manusia. Umur manusia 100 tahun itu sudah sangat manula. Tetapi golongan jin hidup hingga ribuan tahun, bahkan puluhan tahun. Artinya golongan-golongan jin, khodam, korin tersebut menjelma mengikuti sosok, menyerupai sosok, terkecuali Nabi Muhammad SAW yang tidak akan bisa diserupai oleh apapun termasuk iblis, apalagi setan. Menyerupai sosok seorang wali datang kepada seorang yang taat, kepada seseorang yang ahli spiritual, kepada seseorang paranormal, apapun itu sebutannya, dalam keadaan sadar atau dalam bentuk mimpi. Artinya yang datang mau menyerupai wali dan yang datang menyerupai nabi itu bukan sesungguhnya wali dan nabi, itu golongan arwah jin yang menyerupai.
Nah, yang perlu diwaspadai ya di sini adalah jangan sampai kita salah mengambil sebuah keputusan, salah mengambil sebuah tindakan. Karena dasar tersebut, Qorin Hodam yang datang menyerupai sosok wali, sosok nabi. Maka bagi para sedulur beriman yang ahli spiritual, yang taat mengolah lelaku, mencari, membentuk kewaskitaan, kesadaran murni, mari kita sama-sama lebih berhati-hati dan waspada lagi. Begitu banyak golongan jin yang menyesatkan akidah, golongan jin yang secara tidak langsung menjerumuskan akidah kita, keimanan kita. Jadi artinya setelah zaman wali dan nabi habis, sosok apapun yang mengaku wali di zaman sekarang yang mengaku nabi, terkecuali Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah Qorin, itu adalah Khodam. Jika kita memiliki ketaatan, kebersihan hati, mempraktekkan arti mensucikan wudu, mata, hidung, mulut, telinga, pikiran, tangan, kaki, melakukan ritual ibadah, melakukan ritual, mempraktekkan mensucikan jasad, maknanya, artinya berwudu dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kesucian hati, menjaga kebersihan pikiran, menjaga akhlak perbuatan dan tindakan, akhlakul karimah, istiqomah, maka golongan Khodam, apapun itu namanya, diri kita ini bagaikan lampu yang terang benderang. Khodam, Qorin, golongan arwah tersebut bagaikan laron yang mencari terang benderang sinar tersebut di hati seorang, di hati seseorang mukmin, di hati seseorang muslim. Untuk apa? Menyambung wasilah kiblat yang selama ini diikuti wali dan nabi telah berpulang ke rahmatullah. Golongan Khodam, golongan jin atau jin muslim tersebut mencari manusia-manusia keturunan, bukan keturunan garis darah, tapi keturunan seorang manusia di zaman sekarang yang mempraktekkan istiqomah, manusia yang selalu menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga perilakunya, menjaga tindakannya sesuai dengan wali dan nabi di zamannya, sesuai dengan akhlak wali dan nabi di zamannya. Maka Khodam, Qorin, golongan arwah tersebut mencari cahaya tersebut di manusia-manusia beriman yang hatinya bersih, bercahaya, bagaikan lampu yang terang benderang. Laron tertarik untuk memasukinya. Lalu, apakah golongan Khodam atau jin bisa diperintah? Bisa. Namun perlu diwaspadai, hati-hati. Zaman sekarang banyak orang yang terjerumus, merasa sudah waskita, merasa sudah mumpuni, merasa sudah sakti. Segala sesuatu pekerjaannya, segala doanya, segala ritual lelaku tirakatnya, segala macam permohonan, segala macam hajatnya dibantu oleh golongan Qorin Khodam. Akhirnya menjadi sebuah persekutuan, bersekutu dengan golongan jin yang akhirnya menyesatkan. Golongan-golongan jin kafir menyesatkan. Boleh aku bantu niatmu, tapi engkau akan bantu atau engkau akan menjadi pengikutku kelak.
Ini harus diwaspadai. Bagaimana sekarang sedang viral, orang melakukan ritual menggunakan kekuatan khodam, pusaka, rantai babi, batara karang. Iya, di masa sekarang akan selamat, tapi tujuh keturunan kita dan hidup kita nanti di Yaumal Qiyamah akan dihisab. Akan dimintai pertanggungjawaban. Karena kita telah bersekutu, meminta bantuan golongan Qorin, meminta bantuan golongan Khodam dari golongan jin kafir untuk membantu tugas kita, untuk membantu hajat kita. Yang secara tidak sadar kita telah menggadaikan keimanan kita, yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban di Yaumul Qiyamah. Dan sebelum di Yaumul Qiyamah, di dunia pun selama kita masih hidup akan dihisab. Dan keturunan kita yang tidak tahu apa-apa akan juga kena dampaknya, kena efeknya. Kita merasa bahwa kita sudah berhasil menggunakan kekuatan khodam untuk membantu hajat kita, untuk membantu niat kita. Kita berbangga diri. Kita merasa bersyukur, oh alhamdulillah ilmuku mampu. Aku bisa menggerakkan, aku bisa memerintah golongan jin untuk melakukan sesuatu yang aku perintahkan, sesuatu yang aku inginkan. Tidak sadar bahwa itu adalah persekutuan, menggadaikan iman, yang dampaknya akan dirasakan sebelum meninggal pun akan dirasakan. Terajam. Karena apa? Kita telah bersekutu, telah menduakan. Efeknya, keturunan kita yang tidak tahu menahu kena getahnya dari perbuatan kita. Maka harus waspada dan hati-hati. Satu, kita bisa memerintah golongan khodam yang seperti itu. Kedua, banyak juga golongan jin muslim bisa menjadi pengikut kita, menjadi pengabdi kita, dan bisa kita perintahkan. Sebagaimana juga di hikayat baginda Rasulullah Nabi Muhammad Nabi Sulaiman alaihissalam, yang bisa memerintah ribuan jin, bahkan jutaan jin, tunduk, takluk. Jika jin akan tunduk dan takluk mengikut kepada kita, jika kita telah taat melakukan perintah agama, kita telah taat tidak melakukan larangan agama, hati kita bersih, pikiran kita bersih, akhlak kita baik, menjaga, selalu menjaga sebagaimana caranya hidup, tidak hanya banyak mengisi dengan dosa-dosa, tetapi hidup lebih banyak mengisi amal kebaikan dan kebajikan hidup. Menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari dosa sekecil apapun, belajar berhijrah, mencari kesadaran murni sesuai dengan tuntunan agamanya. Insya Allah bukanlah sebuah hal yang mustahil jika kita melakukan hal syarat dasar seperti itu. Kedua, mempraktekkan arti maknanya kita berwudu. Jangan sampai kita melakukan berwudu tiap waktu, tidak ada makna, tidak ada artinya, hanya sekedar berwudu. Karena berwudu yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW maknanya sangat luar biasa. Pepeling, nasihat, kebijaksanaan yang harus kita ingat setiap waktu dalam melakukan fardu wudu sebelum fardu sholat. Jika sah wudunya, maka sah sholatnya. Tapi yang terjadi adalah kita, bahkan saya sendiri, kemungkinan saudaraku juga yang di rumah, sering hanya sekedar berwudu, sudah merasa bahwa sesungguhnya di balik kebaikan, di balik ketaatan kita melakukan kesucian berwudu, makna arti kandungan hikayatnya sungguh luar biasa. Nasihat yang kita lakukan
dalam bentuk praktek berwudu adalah agar kita menjadi manusia yang selalu mengintrospeksi diri kita. Diingatkan, waspada, hati-hati dengan lisan. Ucapan kita yang kita basuh dengan air suci. Mata kita, telinga kita, hidung kita, pikiran kita, perilaku dan tindakan kita, semua diingatkan dengan air suci, air hadas berwudu. Jika kita rajin berwudu tapi kita juga rajin membuat kemaksiatan, rajin membuat keonaran, rajin membuat kegaduhan, bicara semena-mena, bertindak semena-mena, maka hakikat berwudunya